Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video ini kita akan belajar bersama-sama cara menggunakan bahasa pemrograman Python. Dimulai dari instalasi sampai dengan eksekusi perintah sederhana. Lalu dari mana kita bisa mendapatkan installer Python itu sendiri? Kita bisa mengakses ke website python.org. Nah, di sini kita bisa lihat ini merupakan website resmi dari Python itu sendiri. Kita masuk ke bagian halaman download, lalu kita pilih klik download. Namun di sini kalian tinggal membuka berkas aplikasi tambahan yang ada pada Google Classroom. Lalu kalian pilih versi Python yang akan kalian gunakan, apakah itu 32 bit ataupun 64 bit. Sesuaikan dengan komputer kalian, sistem operasi yang terpasang pada komputer kalian. Di sini saya akan menggunakan versi 64 bit. Untuk menginstalnya, pastikan kalian menceklis add Python to pad versi apapun. Setelah itu klik install now. Nah, dari sini kalian tunggu sampai proses instalasi selesai. Jika telah muncul tampilan seperti ini, berarti Python kalian telah selesai diinstal. Lalu kalian tinggal klik tombol close. Lalu bagaimana untuk mengeceknya? Kita buka command prompt dengan cara misal cmd. Nah, tinggal kalian open ataupun run as administrator. Lalu kita lihat versi Pythonnya yang terinstal berapa dengan mengetikkan perintah Python min version, maka akan muncul Python dengan versi 3.8.6. Berarti proses instalasi Python versi 3 telah selesai. Lalu bagaimana menggunakan dan mengeksekusi bahasa pemrograman Python? Secara sederhananya kalian bisa menggunakan command prompt dengan masuk ke shell Python itu sendiri dengan mengetikkan perintah Python. Nah, di sini kalian masuk ke shell Python. Jadi ketika kalian ingin belajar dasar-dasar bisa di sini. Misal kalian ingin membuat variabel A dengan isian angka 1. Nah, ini kalian sudah berhasil membuat variabel A dengan isian angka 1. Perlu diperhatikan bahwasanya pada bahasa Python tidak membutuhkan tanda titik koma seperti pada beberapa bahasa pemrograman lain. Misal ketika kita di PHP, misal kita membuat A sama dengan 1 pasti diakhiri dengan titik koma. Ataupun di JavaScript kalian mengetikkan tipe datanya apakah let, var ataupun const, lalu diakhiri dengan titik koma. Berbeda dengan itu, Python tidak membutuhkan titik koma. Nah, lalu bagaimana cara kita menampilkan isi dari variabel yang telah kita buat? Caranya dengan mengetikkan perintah print. Lalu masukkan variabel yang telah kita buat ke dalam fungsi print ini. Maka ketika kita menekan tombol enter,
akan muncul angka 1. Berarti menandakan bahwasanya pada variabel A diisi ataupun berisikan nilai angka 1. Seperti itu. Namun ada hal yang lebih mudah ketika kalian ingin mengetikkan listing ataupun kode pemrograman Python, bisa dengan membuat file. Misal kita akan membuat file, buka notepad, tekan enter, lalu kita pilih file, pilih save, pilih desktop. Misal di sini saya akan menyimpan di direktori praktikum dengan nama coba1.py. Nah, setelah itu untuk save as type kalian pilih all file, lalu tekan tombol save. Nah, kita coba lihat apakah filenya berdeteksi Python. Ternyata benar. Ketika file yang telah kalian buat memiliki icon seperti ini, maka sudah dipastikan file tersebut berekstensikan Python. Lalu misal kita akan mencoba membuat variabel A dengan nilai 1, dengan nilai integer 1, lalu kita akan menampilkannya dengan mengetikkan perintah print A, itu nama variabelnya. Setelah itu kita klik tombol file lalu save. Nah, lalu bagaimana cara mengeksekusinya? Kalian bisa lewat command prompt. Caranya masuk ke direktori si file yang akan kita eksekusi, di mana file yang akan kita eksekusi bernama coba1, direktorinya praktikum. Maka kita harus masuk terlebih dahulu dengan cara mengetikkan perintah cd desktop. Kenapa cd desktop? Karena direktori praktikum saya simpan di desktop. Lalu kita lihat dir apa saja yang ada pada direktori desktop. Di sini terlihat ada 1 buah file PowerPoint dan 2 buah direktori, yaitu aplikasi tambahan dan direktori praktikum. Di sini kita masuk ke direktori praktikum dengan mengetikkan perintah cd praktikum. Enter. Di sini kita telah masuk. Kita cek lagi ada apa saja yang ada pada direktori praktikum. Di sini kita terlihat ada 1 buah file dengan nama coba1 dengan ekstensi py ataupun Python. Lalu untuk mengeksekusi file ataupun sintak yang ada pada file coba1 dengan mengetikkan perintah Python lalu nama filenya coba1.py, maka ketika kalian menekan tombol enter akan muncul angka 1, di mana angka 1 ini berasal dari file coba1.py, di mana pada coba1.py berisikan variabel A dengan isian 1 dan perintah untuk menampilkan isi dari variabel A, yaitu angka 1. Selanjutnya kita akan mencoba menampilkan nilai tanpa perlu membuat variabel. Bagaimana caranya? Ya, kita tinggal tuliskan di sini saja. Misal hello dunia, saya sedang belajar bahasa pemrograman Python. Seperti biasa, kalian file, save, pilih tombol save, kalau kalian buka lagi command prompt, lalu ketikkan Python, nama filenya coba1, lalu ekstensinya py. Nah, akan muncul halo dunia, saya sedang belajar bahasa pemrograman Python, di mana teks ini tampil tanpa kalian harus membuat variabel terlebih dahulu. Nah, lalu bagaimana cara kita membuat string? Kan tadi kita telah membuat variabel A dengan isian 1, yaitu angka. Lalu bagaimana kita membuat
variabel yang isinya string. Misal kita akan cut tulisan ini cut, lalu kita akan membuat variabel A baru dengan nama B, lalu isinya yang barusan. Perlu kalian ingat kembali bahwasanya pada bahasa pemrograman Python kalian tidak membutuhkan titik koma. Nah, jadi mungkin itu sebuah kelebihan karena kalian tidak perlu memikirkan titik koma setiap baris yang kalian ketikkan. Namun yang perlu kalian ketahui, ini akan berakibat error jika kalian menuliskan seperti ini. Berbeda dengan bahasa pemrograman lain, ketika yang menggunakan titik koma, berarti ketika kalian di bahasa pemrograman lain, meskipun dalam satu baris ada dua variabel yang berbeda dengan isian yang berbeda, ketika dipisahkan dengan titik koma, sistem akan mengetahuinya. Namun berbeda dengan Python karena memang pada Python tidak diakhiri dengan titik koma, sehingga ketika kalian membuat dua variabel berbeda untuk mengganti barisnya saja. Lalu bagaimana untuk menampilkan teks halo dunia, saya sedang belajar bahasa pemrograman Python. Caranya sama seperti kalian menggunakan ataupun menampilkan isi dari variabel A, yaitu dengan mengetikkan perintah print, lalu tampilkan isi dari variabel B, file, save, lalu masuk command prompt, lalu ketikkan perintah Python, nama filenya coba1.py, maka akan muncul halo dunia, saya sedang belajar bahasa pemrograman Python. Seperti itu. Itu untuk variabel dengan isi angka dan teks. Lalu bagaimana dengan plot? Nah, untuk plot, misal kita buat variabel baru C, sama dengan kita akan membuat nilai 1,5. Nah, untuk koma di bahasa pemrograman Python tidak menggunakan koma. Ketika kalian membuat plot, gunakan titik untuk mengganti koma. Misal nih 2,5. Nah, si koma ini jangan menggunakan koma tapi menggunakan titik. Misal kita akan coba eksekusi seperti biasa untuk menampilkan dengan mengetikkan perintah print. Lalu apa yang akan ditampilkan? Di mana di sini kita akan menampilkan isi dari variabel C. Masuk ke file, save, masuk ke command prompt, Python, nama filenya coba1.py. Nah, 2,5. Seperti itu untuk pembuatan variabel dan mengisinya, baik untuk angka, untuk string, dan untuk float. Lalu bagaimana cara kita mengetahui bahwasanya A itu adalah integer ataupun angka, B adalah string, dan C itu adalah float? Caranya dengan menggunakan fungsi tipe. Nah, dengan menggunakan fungsi ini kalian bisa mengetahui teks ataupun variabel yang kalian buat bertipekan apa. Misal kita akan cek A, variabel A tipenya apa, kita tinggal ketikkan tipe isi dengan A, lalu kita tampilkan di command prompt hasil dari penggunaan fungsi tipe ini. Masuk ke file, save, Python coba1.py. Nah, terlihat di sini bahwasanya variabel A tipenya adalah integer. Ya memang karena kita mengisi dengan angka 1 tanpa tanda kutip. Berbeda ketika angka 1 tersebut kita tambahkan tanda kutip, maka akan otomatis menjadi string seperti angka B. Kita lihat untuk B, A, B, ini kita rubah lagi menjadi angka, lalu C, file, save,
masuk ke Command Prompt. Nah, lihat A memiliki tipe integer, B memiliki tipe string, dan C memiliki tipe float. Seperti itu. Lalu bagaimana kita menggunakan perulangan? Kan ini membuat variabel, lalu bagaimana perulangan? Karena kita tahu bahwasanya di bahasa pemrograman lain pun ada yang namanya perulangan, baik itu for ataupun while. Kita akan coba for. Jika pada pembuatan variabel tanpa perlu diakhiri dengan tanda titik koma, maka pada pembuatan perulangan kalian tidak perlu menggunakan kurung kurawal, baik buka ataupun tutup. Contoh, for i in rank total perulangan. Lalu jika dalam bahasa pemrograman lain seperti ini, maka dalam bahasa pemrograman Python cukup dengan mengetikkan seperti ini. Berarti ini adalah melakukan perulangan di mana baris setelah perintah ini adalah isi dari perulangan tersebut ataupun yang akan dieksekusi. Misal total perulangannya kita 5, lalu kita akan coba menampilkan variabel i, nilai dari variabel i. Kita ke file, save, lalu kembali ke Command Prompt, lalu ketikkan kembali Python coba 1.py, ketik enter. Nah, muncul 0 sampai 4, dimana indeks ke 0 karena perulangan karena di sini dimulai dari 0, namun diulangi sebanyak 5 kali, bukan 1 sampai 5, tapi diulangi sebanyak 5 kali. Itu jadi range di sini adalah batasan berapa kali perulangan itu akan dilakukan. Di mana di sini kita batasi 5 kali. Untuk i otomatis bernilai 0, maka ketika 5 kali perulangan dari 0 sampai 4. 0, 1, 2, 3, 4 dengan total 5. 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu. Nah, seperti dalam penggunaan titik koma yang dihilangkan, begitupun kurung kelawar yang dihilangkan dan diganti dengan titik. Nah, bukan hanya menjadi keuntungan karena mempermudah dalam pembuatan listing, namun ini juga akan menjadi masalah ketika kalian tidak menjorokkan apa yang akan kalian eksekusi pada fungsi for ini. Misal kita akan pundurkan menjorokkan ke kiri perintah print, lalu save, Command Prompt. Lihat, di sini terjadi error. Kenapa? Karena tulisan print ini sejajar dengan tulisan for. Sedangkan untuk for tidak ada listing ataupun tidak ada kode yang akan dieksekusi. Tapi perbedaannya ketika kalian ada di sini print 1. Nah, 0, 1, 2, 3, 4 ini dihasilkan dari print yang ada di bawah for, lalu 4 ini keluar dari zona for ataupun fungsi for. Jadi ketika kalian ingin menggunakan fungsi for ataupun fungsi yang lainnya, pastikan variabel ataupun fungsi yang akan dijalankan menjorok ke dalam. Karena jika tidak, berarti itu sudah di luar si fungsi for ini. Seperti itu. Mungkin jika kita tuliskan di bahasa pemrograman lain, misal C JavaScript, maka penulisannya seperti ini. For
let I sama dengan 0, di mana I kurang dari 5, lalu I plus berawal pada tutup, lalu kita konsol tampilkan di dalam konsol variabel I, lalu konsol lagi I. Seperti ini jika kita menuliskan perintah yang ada pada Python seperti ini, namun berbeda jika pada bahasa pemrograman JavaScript seperti ini. Jika kita lihat, bahasa pemrograman Python lebih simpel berbeda dengan bahasa pemrograman JavaScript. Tapi bedanya ketika JavaScript, nah si konsol ini satu jajar dengan tulisan for, maka tidak akan menjadi error. Berbeda dengan Python, akan terjadi error. Kenapa? Karena si Python bertanya-tanya. Si user mengetikkan perintah for, namun tidak ada variabel ataupun fungsi yang dieksekusi, ataupun tidak ada aktivitas pada di dalam perulangan for ini, karena satu jajar dengan fungsi yang kita buat dengan menuliskan kode di luar tanda kurung keluar di dalam bahasa pemrograman JavaScript. Seperti itu untuk perulangan. Lalu selanjutnya kita akan mencoba membuat array dalam bahasa pemrograman Python. Cukup sulit menurut saya jika kita harus menggunakan fungsi bawaannya Python tanpa menggunakan fig tambahan. Contohnya, kita buka website Python, kita lihat direktori yang ada pada Python, di mana ketika kalian ingin membuat array, ada dua komponen yang diperlukan, yaitu tipe data dan isi dari array tersebut. Misal seperti ini, array, tipe datanya apa, lalu isinya apa. Contoh ini, array tipe datanya D, lalu isinya float. Array tipe datanya L, lalu isinya integer. Kita lihat L dan D itu digunakan untuk apa? Di mana L untuk integer, lalu D digunakan untuk float ataupun double untuk bahasa C. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Nah, array tersebut ada pada fungsi bawaan Python, namun harus dipanggil terlebih dahulu, yaitu from array import bintang, dimana pada fig array kita import semua fungsi yang ada seperti itu. Misal kita akan membuat variabel A dengan nilai array dengan isian 1, 2, 3, 4, dan 5. Jika seperti ini dalam kalimat, maka akan terjadi error. Kenapa error ini terjadi? Karena array membutuhkan satu buah inputan lagi, yaitu tipe data dari array yang kita buat, dimana untuk 1, 2, 3, 4 itu adalah integer, maka kita bisa menggunakan L. Contoh kutip L kutip, lalu pisahkan dengan koma, lalu file save, masuk command prompt, kita coba 1.py, tidak terjadi error. Lalu kita akan coba lihat isi dari variabel A, itu dengan mengetikkan print save, kembali ke command prompt, dan coba 1.py, enter. Akan muncul array dengan isian 1, 2, 3, 4, 5. Seperti itu.
Lalu bagaimana cara yang lebih simpel tanpa kita harus menuliskan terlebih dahulu tipe data dari isian array tersebut, yaitu kita bisa menggunakan NumPy, di mana NumPy ini merupakan yang tersedia di Python. Lalu bagaimana cara print ataupun bagaimana cara menggunakan NumPy? Terlebih dahulu kalian harus menginstalnya di sistem kalian. Kita akan coba cek dulu dengan mengetikkan pyplist, di mana pyplist ini digunakan untuk mengecek pack-pack apa saja yang telah terinstall. Kita tekan enter. Ternyata sudah banyak pack yang telah saya gunakan. Nah, di sini telah tersedia ataupun ada nampak nama pack-pack NumPy 1 dengan versi 1.19.2. Lalu pertanyaannya bagaimana cara kita menginstalnya? Karena pack-pack tersebut tidak akan ada tanpa kita menginstalnya, karena pack-pack tersebut dibuat oleh pihak ketiga. Cara membuatnya dengan cara menginstalnya yaitu dengan mengetikkan perintah pip install NumPy, di mana NumPy ini adalah nama dari pack-pack yang akan kita gunakan. Tekan enter. Berhubung ini telah ada, kita coba hapus terlebih dahulu dengan mengetikkan perintah pip uninstall NumPy. Ya, sebenarnya ini bahasa biasa ya. Untuk install kalian tinggal mengetikkan pip install. Kalau ketika kalian ingin menghapusnya, kalian tinggal mengetikkan perintah pip uninstall. Kita hapus. Ya. Jadi sebenarnya ini tutorial terbalik seharusnya. Bukan seharusnya sih. Biasanya install terlebih dahulu baru uninstall. Kalau kita menginstal terlebih dahulu baru kita install. Jika kita lihat di sini tidak ada NumPy. Lalu kita coba akan install pip install NumPy. Enter. Maka di sini akan terjadi proses instalisasi. Sambil menunggu, jadi pada dasarnya kita coba lagi. Nah, udah beres. Lalu kita cek pyplist ada atau tidak ada. Jadi pada dasarnya ketika kalian ingin menambahkan pack-pack baru, kalian tinggal mengetikkan pip install, lalu nama facecake. Jika kalian ingin menghapus, ganti install dengan uninstall, lalu nama facecake-nya seperti itu. Lalu untuk melihatnya dengan mengetikkan perintah pyplist. Lalu bagaimana cara menggunakannya? Kita tandai bahwasanya ini merupakan komentar dengan mengetikkan slash 2 kali. Ini menandakan ini menandai bahwasanya ketiga baris ini merupakan komentar. Lalu di sini kita akan mencoba membuat array dengan menggunakan pack-pack NumPy. Caranya seperti tadi, kita import terlebih dahulu. Import NumPy. Nah, lalu kita buat variabel b dengan isian array dengan mengetikkan nama pack-packnya apa, lalu fungsi yang digunakannya apa, yaitu array. Lalu kita masukkan satu lebih ke 6, 7, 8, 9. Lalu kita coba tampilkan nilai dari variabel b. Seperti biasa kita ketik tombol file lalu save. Lalu kita coba jalankan di sini dengan mengetikkan perintah Python coba 1.py. Enter. Oh iya, invalid, ada salah.
Kita hapus saja. Ada salah penulisan komentar. Masuk komen from kembali. Nah, muncul 6789. Ini lebih mudah dibandingkan dengan secara natif ataupun menggunakan fungsi bawaan yang ada pada Python, di mana kita harus mengisinya terlebih dahulu dengan tipe data yang akan diisinya apa. Ini kan untuk integer, bagaimana untuk string? Ya kita tinggal rubah aja, misalnya. Oke. Misalnya nama kutip. Seperti biasa untuk penulisan string itu harus di antara tanda kutip nama Ilham. Kita save, lalu di sini kita jalankan lagi nama Ilham. Dimana pada variabel B adalah array dengan indeks, berisikan array dengan isian nama dan Ilham. Seperti pada bahasa pemrograman lainnya, kita bisa mengakses isi dari array menggunakan indexing. Dimana jika kita lihat nama ini berada pada indeks 0. Kenapa indeks 0? Karena array dimulai dari 0. Berarti untuk Ilham berada pada indeks 1. Kita coba buktikan. 0 ini berarti nama. Dan ini 1 berarti Ilham. Kita coba save, lalu kita coba jalankan, dan apa yang terjadi? Akan muncul nama dan Ilham. Nama ini merupakan isi dari variabel B dengan indeks 0, dan Ilham isi dari variabel B dengan indeks ke 1. Seperti itu untuk indexing pada array yang ada pada Python. Hampir sama dengan bahasa pemrograman yang lainnya. Lalu bagaimana kita mengimpor array-nya langsung? Jika kita menuliskan seperti ini panjang, atau bisa seperti ini, import nampi as np, di mana np ini adalah alias dari nampi. Maka tulisan nampinya kita bisa ganti dengan np. Kita coba save, buka command prompt, kita coba 1.py, tekan enter, muncul nama Ilham. Seperti itu. Lalu kita akan memanggil fungsinya secara langsung. Kan ini nama page-nya dialiaskan menjadi np, tetapi di sini nama page, lalu kita panggil fungsi yang ada pada page nampi ini, yaitu array. Lalu bagaimana cara kita menggunakan secara langsung, memanggil fungsinya secara langsung? Yaitu dengan mengetikkan perintah from nampi, import array, file, save, masuk ke command prompt, jalankan, muncul lagi. Jadi bedanya jika tadi kita mengimpor page-nya, baru kita panggil fungsinya secara manual di sini ataupun satu persatu di sini. Jika dengan menggunakan from nampi import, kita tinggal mengetikkan saja di sini fungsi apa saja yang akan kita gunakan. Misal array, lalu fungsi 1, fungsi 2, fungsi lainnya. Kalian tinggal mengetikkannya dengan memisikannya dengan menggunakan tanda koma. Seperti itu. Lalu pertanyaan lainnya, bagaimana kita misalnya isi dari array-nya itu ribuan. Misal ada 10.000 data pada variabel array B dengan tipe data array. Otomatis kita masa harus mengetikkan sampai 1000 kali print B 1000 kali ataupun 999, mengetikkan print sampai 99 kali. Kan itu malah mempersulit si programmer, apalagi jika kita tidak tahu berapa total
dari array yang ada pada variabel B. Total data yang ada pada array variabel B. Lalu bagaimana caranya mengotomatiskan? Yaitu dengan menggunakan fungsi for. Misal nih, for in rank ada berapa nih? Ada dua data. Kita tulis saja di sini 2. Kurung tutup 2. Seperti biasa, jorokan ke depan, lalu print B dalam kurung indeksnya secara otomatis dari sini. File, save, lalu command prompt, jalankan. Nah, muncul nama dan Ilham. Namun muncul lagi pertanyaan, bagaimana kita jika banyak datanya kita tidak tahu? Kan ini 2 karena kita tahu bahwasannya pada variabel B terdiri dari 2 data. Namun bagaimana jika kita tidak tahu? Maka kita bisa memanfaatkan fungsi len, di mana fungsi len ini digunakan untuk menghitung berapa data yang ada pada variabel tersebut. Misal kita isikan B, len B, berarti artinya berapa data yang ada pada variabel B. Otomatis hasilnya angka. Misal kita buat lagi di sini, kita cetak terlebih dahulu. Lalu coba save, jalankan command prompt. Nah, lihat bahwasanya pada variabel B terdiri dari 2 data, di mana data satu nama dan yang kedua Ilham. Jadi kita bisa memanfaatkan fungsi len untuk pada perulangan for jika kita memang tidak mengetahui berapa total asli yang ada pada array yang akan kita tampilkan isinya. Seperti itu. Semoga materi ini mudah dipahami. Jika ada yang ingin ditanyakan, bisa langsung menghubungi nomor saya yang sudah tertera di Google Classroom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.